Di tempat duduk siap gerak, lapor Bapak Ibu peserta laksar CPNS golongan 3 angkatan 42 dengan jumlah 40 orang, baru hadir sekitar 32 orang. Masih ada beberapa yang belum bergabung pada meeting pagi hari ini. Siap mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Marilah sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, di mana berdoa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rafli. Kepada Bapak Muhammad Rafli, dipersilahkan. Baik, sebelum memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, hendaknya kita memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Muhammad Rafli. Selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya dan juga lagu Mars Kementerian Agama. Mohon izin Pak Anang untuk videonya dari Pak Anang atau Pepennya. Dari saya juga ada apa Mas, besok-besok dari jenengan. Ini saya kirim dulu nih. Berkhidmat untuk
mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu, Pak narasumber, ya, pembelajaran pagi hari ini sudah saya bikinkan record room. Silakan kelompok 1, 2 bisa menuju ke room kelompok 1, 2, kelompok 3, 4 bersama Bapak Gunawan bisa masuk di kelompok 3 dan 4. Monggo silakan Bapak Ibu. Baik, saya langsung ke kelompok 3-4 ya Mas Anang ya. Oke, monggo Pak Gun. Langsung ke kelompok 3, 4. Bu Rizka juga silakan ke kelompok 1, 2. Bapak Ibu silakan gabung di kelompoknya masing-masing. Mas Nanang, saya langsung join ya, kelompok. Oke, oke Pak. Kelompok Terima 1, 2. kasih. Oke. Dan yang non-Muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, kita ini sinkronus yang kedua ya. Sinkronus yang pertama kemarin hari Rabu. Oke. Sekarang hari Jumat, kita sinkronus yang kedua. Nah, kesempatan ini kita akan minta kepada Bapak Ibu untuk mempresentasikan tugas kelompok maupun tugas individu. Nah, yang pertama kita mulai dari tugas kelompok dulu. Silahkan bergantian nanti kelompok 3, kemudian kelompok 4 untuk menyajikan tugas kelompok berupa video dulu. Silahkan kelompok 3. Siapa yang mau presentasi untuk video ini?
Atau kelompok 4 dulu nggak apa-apa kalau memang mana dulu yang sudah siap. Silahkan ditayangkan. Halo, kelompok 3, ketuanya siapa? Ketua kelompok 3. Halo, Halo? kelompok kelompok 3 siapa? Ya, saya Pak. Pak Muhammad Rafli, ya. Ya, Silakan Pak. Yang mempresentasikan siapa? Bapak sendiri atau eh, teman yang ya, lain? ini presentasinya hanya menampilkan videonya kan Pak? Iya betul. Nanti tampilkan dulu videonya kita lihat bareng-bareng. Silakan. Ada yang bisa share screen, kasih akses buat share screen. Atau kelompok 4 dulu. Kelompok 4 ketuanya siapa? Iya baik Bapak. Ya, kelompok 4. Silakan mau tampil dulu. Silakan. Belum dulu Pak. Paling ini persiapan share screen untuk videonya Pak. Ya sudah, dua-duanya siap. Siapa dulu yang muncul kita lihat bareng-bareng. Ya silakan. Dua kelompok mempersiapkan bareng. Nanti mana yang muncul duluan itu yang kita kita cermati bareng-bareng. Silakan. Ya silakan kelompok 4. Berhenti. Berhenti Bapak. Halo. Salah Pak, salah, Oh salah ya, ini Pak. ya diulang silakan. Sebentar Pak. Ya, 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 kita tunggu. Ya. Permisi Pak, ini kelompok 4, kelompok 3 udah Pak. Ya silakan. Kelompok 4 stop. Oke, silakan kelompok 3 silakan. Nggak ada suaranya. Suaranya belum muncul. Halo, suaranya belum muncul, Pak. Suaranya belum muncul. Suaranya belum muncul, Pak. Oh iya Pak, bentar. Ya, oke. Apakah udah muncul Pak? Sudah, sip. Ya, lanjut. Indonesia adalah negara kepulauan
yang dihuni oleh lebih dari 1.300 suku bangsa dan masing-masing memiliki banyak bahasa dan tradisi yang unik. Dari Sabang sampai Merauke, budaya lokal, tubuh dan subur menjadi identitas membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Tarian, musik, pakaian adat, dan upacara tradisional menjadi cerminan kekayaan budaya yang tak ternilai. Perbedaan agama di Indonesia bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan dalam semangat toleransi. Masjid, gereja, pura, dan wihara berdiri berdampingan, menjadi simbol harmoni dalam keberagaman. Setiap daerah memiliki cerita, legenda, dan filosofi hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Bahasa Indonesia menjadi jembatan pemersatu di tengah keberagaman bahasa daerah yang luar biasa. Gotong royong dan rasa kekeluargaan tetap menjadi nilai luhur yang dijunjung tinggi di seluruh penjuru negeri. Indonesia bukan hanya kaya secara alam, tapi juga kaya secara jiwa dan budaya. Dalam perbedaan, Indonesia menemukan kekuatan untuk bersatu dan melangkah maju sebagai bangsa yang besar. Baik Pak, sekian video dari kelompok 3 Pak. Oke, terima kasih. Sekarang dilihat di role play, kemudian yel-yel dan lagunya. Silakan yel-yel diteriakkan bareng-bareng untuk kelompok 3 ya. Kemudian lagunya dinyanyikan bareng oleh kelompok 3 dan nanti role play-nya
tayangkan dan di scroll sampai terakhir. Silahkan, kelompok 3 dulu. Di yel-yelnya diteriakkan bareng-bareng sama untuk kelompok 3. Baik, Pak. Anji ya, Pak. Ya. Oke, silakan. Diteriakkan yel-yelnya kelompok 3. Dipimpin salah satu, monggo. Ya. Kelompok 3, cek sound. Halo. Halo. Selamat pagi. Semangat. Siapa kita? Kelompok Kelompok 3. 3 angkatan 42. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Oke, lagunya sekarang. 1, 2, 3. Kami kelompok 3, Laskar 42, kerjasama solid untuk masa depan. Langkah bersama, lurus bersama, berkarya untuk kemajuan bangsa. Oke, sekarang ada role play-nya di share apa di scroll pelan-pelan. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Terus. 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 Habis. Sudah, Pak. Oke, Bapak Ibu, untuk semua ya, kelompok 3 maupun kelompok 4, ini nanti dipersiapkan untuk ditampilkan waktu Bapak Ibu tatap muka. Ketika Bapak Ibu diundang di Balai Diklat Keagamaan Semarang selama 3 hari. Nah, nanti Bapak Ibu akan kita minta menyanyikan lagu, meneriakkan yel-yel, dan memerankan sosiodrama atau role play. Kelompok 3 dari 10 orang itu semua punya peran masing-masing ya. Ada yang tidak punya peran? Ada peran semuanya, Pak. Ada peran semua ya. Oke, jadi jangan ada yang jadi penonton ya. Iya, Pokoknya Pak. semua harus terlibat. Yang Oke, jadi baik pohon ya. juga nggak ada kok, Pak. Oh, iya. Ya, oke. Artinya nanti semua punya peran masing-masing meskipun peran pembantu ya, tidak peran utama, tapi harus terlibat. Dan nanti masih ada waktu ya sampai menjelang, kalau nggak salah seminggu menjelang berakhir Latsar itu. Jadi masih ada waktu, setiap ada momen, ada kesempatan silakan dicoba bareng-bareng gitu ya untuk meneriakkan yel-yel, menyanyikan lagu maupun sosiodrama atau role play. Baik, sekarang kelompok 4 silakan videonya dulu. Silakan. Halo kelompok 4. Oh ya, nanti itu sudah di-upload semua ya, masing-masing sudah ngupload di BLC ya, di MLS ya sudah. Silakan.
Belum ada suaranya ya. Belum ada suaranya, Pak. Iya betul, belum ada suaranya. Sebentar. Sudah enten, mau nenten. Belum ada, Mbak. Belum ada suaranya. Sudah ada, Pak? Belum ada. Belum. Belum Bisa ada. ini dulu Mbak, berhenti berbagi, nanti di situ ada settingannya munculkan suara. Oh, bagian mana, Pak? Berhenti berbagi dulu Mbak. Oh, ini berhenti dulu. Ya, Baik, terus? terus nanti pas mau share screen itu nanti ada pilihannya berbagi suara juga. Ada Nanti pilihan diklik. bagi suara. Oh iya, oke, udah. Terima kasih. Mau nempel? Oke, sudah. Indonesia adalah negeri kepulauan yang luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku dan ratusan bahasa, inilah rumah besar tempat kita hidup bersama. Keberagaman adalah wajah Indonesia. Kita berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda agama. Perbedaan itulah yang menjadikan bangsa ini kaya, indah, dan penuh warna. Setiap perbedaan yang saya temui di masyarakat menjadi pengingat bahwa tugas seorang ASN adalah menjaga persatuan. Keragaman membuat saya belajar melayani masyarakat dengan lebih adil tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Saya bangga menjadi bagian dari negara yang beragam. Karena dari situlah muncul inovasi dan semangat gotong royong. Dari keragaman itu lahirlah toleransi, saling menghormati, saling memahami, dan hidup berdampingan. Gotong royong menjadi jembatan menyatukan semua perbedaan. Menjadi ASN berarti siap mengabdi untuk semua, dan Indonesia kuat justru karena perbedaan yang kita miliki. Bagi saya, toleransi bukan sekedar kata, tetapi sikap nyata sebagai aparatur sipil negara. Keberagaman membuat pelayanan publik lebih bermakna, karena semua punya hak yang sama untuk dilayani. Keberagaman bukan untuk memisahkan, melainkan untuk menguatkan. Keberagaman adalah modal sosial yang harus kita rawat bersama demi masa depan Indonesia. Sebagai ASN, saya percaya bahwa keberagaman suku, bahasa, dan agama adalah kekuatan yang menyatukan bangsa Indonesia. Dalam keberagaman, saya menemukan makna pengabdian, yakni melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sebagai ASN, saya belajar bahwa menghormati perbedaan adalah fondasi membangun bangsa yang damai. Keberagaman adalah anugerah. Dari perbedaan, kita belajar arti persatuan. Dari keragaman, kita temukan kekuatan. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita rayakan. Karena Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, melainkan jiwa bangsa Indonesia.
Sampun, Pak. Oke, silakan ditampilkan lagu, yel-yel, dan role play-nya. Silakan. Ya, silakan. Yel-yelnya dulu. Oke, kelompok 4 ya. Silakan dipimpin salah satu. Baik, mari kelompok 4 untuk membawakan yel-yel bersama-sama. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Siapa kita? Kelompok 4. NKRI. Harga mati. Merah putih. Jiwa kita. Kemenang. Kebanggaan kita. Kemenang, Kebanggaan kita. Ramah orangnya. Kebanggaan kita. Kemenang banyak solusinya. Kelompok 4. Ini dia. Oke, terus sekarang masih ya. Terus? Baik, berikut untuk role play-nya Bapak. Untuk peran ada 9 orang dan salah satu dari kita akan menjadi narator. Ditampilkan aja di scroll ke bawah. Oke. Ya, terus lanjut. Oke. Itu lagunya tadi itu ya, sudah yang pendek itu. Ada lagu yang lain nggak? Hanya yang tadi itu. Ada lagi sebenarnya Bapak, tapi belum dimasukkan ternyata. Oh, belum? Mungkin pas di BTK besok pas 3 hari bisa dibawakan, bisa ditambahi untuk yang yel-yel. Ya, tapi mulai disempurnakan, paling nggak ditampilkan di PLC-nya ya. Di PLC-nya sudah ada belum lagunya? Belum juga ya Pak. Belum. Nanti dilengkapi ya hari ini ya. Dilengkapi terus nanti disusulkan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Bapak Ibu menampilkan tugas individu. Ya, silakan. Tidak harus urut dari kelompok 3. Siapapun boleh tampil duluan. Monggo. Untuk di share screen. Silakan Pak Ibu Farika, monggo. Ya, monggo silakan. Selamat pagi Pak Gunawan dan teman-teman semuanya. Ya, langsung ya silakan. Ini langsung dipresentasikan saja Bapak. Ya, langsung yang ke APKL-nya ke bawah. Oke. Bawah. Langsung ke APKL ke bawah. Kok hilang? Ini ya Bapak ya. Oke, langsung. Lagi. Ya. Ini. Silakan dibaca. Ini ya Pak ya. Oh, hitam sekali. Kok hilang? Nah, oke, dibaca. Oke. Jadi saat ini langsung aja saya langsung dibaca di Satker UIN Sunan Kalijaga. Ibu, langsung dibaca aja Ibu. Oke, baik. Yang pertama adalah belum tersedianya layanan untuk mewadahi aduan siswa dan juga alumni. Kemudian yang kedua, kurang tersusunnya tata dan tampilan di website fakultas. Kemudian yang ketiga, belum adanya review standar operasional prosedur atau SOP kemahasiswaan. Yang keempat, belum ada pendokumentasian data alumni yang memadai. Dan yang kelima adalah belum adanya pendokumentasian visi dan misi secara digital dan cetak sejak awal berdiri. Oke, sekarang ke yang ketiga. Diambil 3 di USG.
OSG-nya itu yang pertama adalah belum tersedianya layanan untuk mewadahi aduan mahasiswa dan alumni. Yang kedua adalah belum adanya dokumentasian visi dan misi secara digital dan cetak sejak awal berdiri. Dan yang ketiga adalah belum adanya pendokumentasian data alumni yang memadai. Oke, dari tiga itu diambil satu sebagai core isu ya, isu utama. Isu utamanya yang mana ini? Isu utamanya yang belum tersedia layanan untuk mewadahi aduan mahasiswa dan juga alumni. Oke, lihat ke bawah terus, lanjut ke bawah. Terus lanjut. Yang Fishbone, Bapak. Langsung ke Fishbone. Langsung ke Fishbone-nya. Ya. Ya, ini yang Fishbone. Tidak nampak, Bu. Oh, maksudnya ini sudah terakhir, halaman terakhir. Maksud saya di sini langsung ya. Ya. Coba dibaca, Ibu. Di kepala ikannya itu apa bunyinya? Baik, jadi di Fishbone diagram ini sasarannya adalah tersedianya layanan untuk mewadahi aduan. Sebentar, langsung dibaca tadi kepala ikannya itu apa itu Fishbone? Kemudian mainnya atau sumber daya belum ada petugas khusus atau tim pengelola aduan. Kemudian yang kedua, kompetensi SDM dalam layanan digital masih terbatas. Oke, lihat sekarang di bawah di metriknya. Metriknya. Di kolomnya. Baik. Ini. Enggak tampak, Bu. Hitam itu. Ini langkah-langkahnya, Bapak. Itu hitam apa hitam? Oke. Ya, berarti kembali ke ikan. Ke Fishbone-nya. Kembali ke ikan. Oke. Ini kan ada dua, Ibu ya. Belum di man ya, faktor man ya. Belum ada petugas khusus atau tim pengelola aduan. Yang kedua, kompetensi SDM dalam layanan digital masih terbatas. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu semua perhatikan ya, simak ya. Kan di diagram Fishbone yang Bu Farika sampaikan ini, ya saya ulang dari atas. Bapak Ibu diminta untuk mencari atau mengidentifikasi isu-isu yang ada di satker Bapak Ibu, di tempat kerja Bapak Ibu ya. Nah, dari identifikasi itu kan banyak ditemukan isu atau masalah. Nah, dari banyak masalah atau banyak isu itu Bapak Ibu mengambil 5 saja kan gitu ya. Dari 5 itu kemudian dianalisis dengan APKL. Nah, dari 5 itu dianalisis dengan APKL diambil 3 besar. 3 besar itu muncul di USG kan gitu ya. Nah, yang 3 besar itu dianalisis dengan USG diambil 1. Nah, yang 1 itulah yang tertinggi skornya itulah yang dikatakan sebagai core issue atau isu utama. Nah, core issue atau isu utama itu kita letakkan di kepala ikan ini, ya. Di kepala ikan yang hijau ini ya. Inilah yang dikatakan sebagai akibat atau dalam template-nya dikatakan efek, akibat. Akibat ini tentu ada penyebabnya. Penyebabnya apa? 4M. Ada man, ada methods, ada material, ada milieu. Nah, dari 4 penyebab inilah nanti yang Bapak Ibu harus cari solusinya. Nah, di contoh kasus yang Ibu Farika sampaikan kan dari penyebab man-nya, unsur man-nya itu kan ada 2 duri ya Bapak Ibu ya. Begitu kan Bu Farika ya? Halo Bu Farika? Ya, betul Bapak. Nah, ada dua duri. Belum ada petugas khusus atau tim pengelola aduan. Yang kedua, kompetensi SDM dalam layanan digital masih terbatas. Nah, ketika dalam satu penyebab, misalnya kasusnya dari man ini, dari unsur man ini ada lebih dari 1 duri, ini kalau bisa digabung. Kalau tidak bisa, diambil mana yang paling dominan mempengaruhi unsur man yang menyebabkan di kepala ikan atau munculnya isu utama atau core isu ini. Nah, dari 2 ini
Bu Farika jadikan satu atau diambil salah satu ini? Kayaknya nanti akan saya jadikan satu. Ya sudah Ibu bikin di dalam metrik itu. Itu Ibu kan sudah memberikan solusi di metrik itu. Ya. Gagasan. Itu Ibu mengambil salah satu atau duanya digabung? Di metrik sebenarnya saya jadikan satu sih Pak. Oh, sudah jadi satu. Oke, kalau bisa dijadikan satu bagus. Tapi kalau tidak bisa, itu nanti diambil salah satu dari banyak duri ini yang paling dominan berpengaruh di dalam unsur mainnya ini. Gitu ya? Oke, Ya. sekarang kita lihat di metriknya lagi, Ibu. Yang lain menyimak ya nanti supaya yang ini, yang metrik, yang kolom-kolom tadi. Oke. Ya, di sana kan ada yang ini ya Pak ya. Membuat platform aduan online. Nah, kalau membuat platform itu berarti mengatasi manusia atau apa, Bu? Atau Mana Bapak? Membuat platform aduan online. Ya. Ini mengatasi masalah manusianya atau metodenya atau materialnya? Ini materialnya. Oh, materialnya. Ibu berarti yang di mainnya di mana nih? Di nomor berapa? Coba dilihat sampai nomor berapa? Yang di mainnya itu saya. Coba dilihat di scroll ke bawah. Di scroll ke bawah. Yang nomor 3 Bapak. Meningkatkan kompetensi SDM. Meningkatkan, oke. Nah, begitu maksud saya. Ya, urutannya yang main jadi nomor 3 ya Bu, ya nggak apa-apa. Soal urutan iya, baik. Nanti nggak apa-apa, itu nggak masalah. Terserah mau diurutkan dari mana nggak masalah. Yang penting Ibu Bapak bisa menjelaskan bahwa nomor 3 itu adalah mewakili unsur penyebab dari unsur main gitu ya. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola. Nah, gagasan atau usulan ide yang Bu Farika sampaikan sebagai solusi ini untuk unsur main yang di atas, kurangnya SDM, kurang kompetennya SDM dan sebagainya itu, yaitu meningkatkan kompetensi SDM pengelola. Ya, dengan cara apa? Satu, langkah-langkahnya apa? Menunjuk petugas khusus pengelola aduan, memberikan pelatihan penggunaan platform digital, membekali keterampilan komunikasi dan pelayanan publik. Ini langkah-langkahnya. Oke, sekarang yang kita lihat yang ke Fishbone lagi. Ya. Lihat ikannya, lihat Fishbone-nya. Oke, sekarang di metode itu Bu, baca Ibu. Yang pertama, belum ada SOP jelas terkait penerimaan dan tindak lanjut aduan. Kemudian yang kedua, tidak ada sistem monitoring dan evaluasi aduan. Oke, yang Ibu di metode ini mau digabung atau diambil satu? Ini juga sepertinya akan saya jadikan satu Pak nanti. Nah, yang sudah ditulis di metrik. Dilihat sekarang yang metodenya di metrik, di kolom-kolomnya. Ini Pak. Belum kelihatan. Oke, itu nomor berapa? Metodenya itu. Nomor 2. Oke, menyusun SOP pengelolaan aduan. Artinya gini Bu Farika, kita tidak harus memaksakan diri menggabungkan ya. Kalau faktanya menggabungkan itu justru menyulitkan, ya nggak harus diambil semua, kan gitu ya. Saya prinsip di dalam pembuatan rancangan aktualisasi itu, prinsip saya 3. Pertama, Bapak Ibu mengangkat core isu, mengangkat isu utama, itu pertama yang harus diperhatikan, Ibu Bapak punya kompetensi. Ibu Bapak punya ilmunya, punya pengetahuan tentang isu yang Bapak Ibu angkat. Ya, kalau Ibu Bapak misalnya ya, itu Bapak Ibu ini adalah guru IPS, ya jangan ambil masalah-masalah tentang matematika ya, yang Bapak Ibu minim ilmu dan kompetensinya. Ambil ya kalau IPS, ambil IPS gitu ya. Sebaliknya kalau Ibu adalah orang kimia, ya jangan ngambil sejarah ya, kecuali sejarah kimia gitu ya. Nah, itu artinya Bapak Ibu harus mengambil core isu atau isu utama itu yang Bapak Ibu punya ilmunya, punya spesialisasi Ibu lah gitu ya, gampang Bapak. Itu. Kemudian yang kedua, perhatikan waktunya. Bapak Ibu diberi waktu 1 bulan, ya sekitar 36 hari kalau nggak salah. Itu untuk membuat
melaksanakan rancangan aktualisasi. Dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi itu waktunya hanya 36 hari. Jadi 1 bulan kurang lebih ya. Nah, perhitungan itu. Maka kalau Bapak Ibu mengambil masalah atau core issue atau isu utama itu, perhitungkan kira-kira bisa nggak selesai dalam waktu 1 bulan itu. Ya, jangan sampai lebih dari 1 bulan, nanti waktunya habis, Ibu Bapak belum bikin laporan, itu masalah. Yang ketiga, itu perhatikan dari sisi pembiayaan. Carilah yang murah meriah ya. Yang murah meriah, jangan cari yang biayanya mahal. Ibu Bapak kan belum gajian ya. Sudah gajian belum ini? Belum kan? Maka Ya, betul. belum kan? Karena baru jadi CPNS, ada yang baru 1 bulan, mungkin ada yang 1,5, ada yang baru 2 minggu dan sebagainya. Nah, maka pertimbangannya 3 itu tadi. Pertama, punya kompetensinya, punya ilmunya, punya pengetahuannya. Yang kedua, ingat durasi waktu yang disediakan. Yang ketiga, masalah pembiayaan, upayakan cari yang semurah meriah mungkin. Nah, kembali ke pokok permasalahan, Ibu Farika dan teman-teman yang lain. Kalau memang duri itu tidak bisa disatukan, jangan dipaksakan. Nggak usah mempersulit diri. Kalau bisa dibikin gampang, kenapa dibikin sulit kan gitu ya. Ambil saja salah satu. Ya sudah, karena di sana dibuat SOP ya, yang diambil ini saja. Belum ada SOP jelas terkait bla bla bla. Nah, nanti solusi yang Ibu Farika berikan adalah dibuat SOP. Kan gitu aja. Gampang kan? Nah, Ya. kemudian Ya, ya, ya. langkah membuat SOP itu apa saja? Nah, sekarang kita kembali ke metriknya. Lihat di SOP bawah. Di kolomnya, di metriknya. Yang lain ikut nyimak ya, karena nanti waktunya nggak cukup, nggak mungkin semuanya bisa tampil. Nah, sekarang dibuat SOP, ya, dibuat SOP pengelolaan aduan, bukan menyusun ya Bu ya, dibuat SOP. Ya, pengertiannya sama, menyusun dengan dibuat, tapi lebih operasional kalau dibuat ya. Oke. Nah, langkah untuk membuat SOP itu apa? Kalau Ibu ditulis menetapkan alur penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, dan penyelesaian aduan, menyusun standar waktu respon dan penanganan aduan, sosialisasi SOP kepada seluruh pengelola layanan. Ya, minimal seperti ini. Nanti kalau bisa dibikin lebih rinci ya, Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak membuat SOP itu perlu dengan Bu Farika khususnya? Apakah Bu Farika untuk membuat SOP itu perlu membaca referensi? Ya ditulis dulu, misalnya kumpulkan referensi, telaah referensi, atau mungkin pelajari juklak juknis dan sebagainya. Ya, yang penting di sini menggambarkan bahwa untuk membuat SOP itu langkah awalnya apa sampai jadi SOP yang siap untuk dioperasionalkan, untuk dilaksanakan, untuk dijalani. Oke, begitu. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3, meningkatkan kompetensi sudah. Sekarang kita lihat ke fishbone-nya. Ke fishbone-nya, Ibu. Lihat di ikannya, fishbone-nya. Halo? Silakan, Bu. Ibu Farika? Iya, Bapak. Ya, Maaf, dikembali. Pak. Ini agak ngadas Oh sedikit, ya, Pak. oke. Kita tunggu. Saya stop share dulu ya, Pak ya. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak Gunawan? Oke, sudah. Sekarang yang tadi sudah, metodenya sudah. Sekarang materialnya, Bu. Dibaca, Materialnya Bu.
belum tersedia platform aplikasi resmi untuk aduan. Yang kedua, tidak ada database terintegrasi sehingga data tersebar. Oke, sekarang kita lihat gagasan Ibu apa di metrik atau kolomnya. Ke bawah lagi. Ini Bapak, yang nomor Ya. pertama. Ya, silakan. Membuat platform aduan online. Website, oke. Langkah-langkah untuk membuat platform aduan ini: membentuk tim kecil pengelola layanan aduan, mendesain dan mengembangkan platform, menyediakan fitur input aduan, uji coba layanan secara internal. Ke bawah lagi ada nggak? Atau cukup sampai D saja? Oke. Oke. Bapak Ibu, seperti inilah kurang lebih ya, Bapak Ibu membuat analisis APKL. Jadi Bapak Ibu buat yang pertama 5 isu aktual, ambil 3, jadi kemudian kita analisis dengan USG. Dari 3 yang kita analisis dengan USG, ambil 1, dan itu adalah core isu atau isu utamanya. Kemudian core isu itu dicari penyebabnya. Penyebabnya rumusnya adalah 4M. Man, material, methods, milieu. Nah, kemudian penyebab itu, keempat penyebab itu dicarikan solusinya. Ide gagasan Ibu, Bapak Ibu apa untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau sudah gagasan Bapak Ibu apa, kemudian langkah-langkah masing-masing gagasan itu Bapak Ibu uraikan. Ya, karena langkah-langkah berarti langkah-langkah itu jamak ya. Langkah-langkah berarti lebih dari 1. Jangan hanya 1 saja. Kalau 1 saja bukan langkah-langkah, tapi itu langkah. Oke, ke bawah Ibu. Sekarang kita lihat di bela negaranya. Scroll ke bawah. Oh ya, nanti di miliunya juga begitu ya. Prosesnya seperti itu. Sekarang ke bela negara. Oke, siap. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang kemarin saya katakan ya. Cinta, ini nilai-nilai bela negara dan indikator itu sudah ada di modul maupun di PowerPoint yang kemarin. Kita tinggal copy saja. Nilai-nilai bela negara kita copy, tempelkan di sini, paste, selesai. Nah, indikator nilai bela negara ini kita ambil salah satu saja. Di nilai-nilai bela negara yang nomor 1 ini ya, itu kan ada 6 indikator. Yang nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 itu masing-masing 5 indikator. Itu boleh semua diambil, tetapi kan nanti jadi deskripsi Bapak Ibu kan terlalu panjang ya. Bagus kalau jadi bagus. Cuman kan kalau bisa sedikit kenapa harus dibikin banyak gitu ya. Artinya ambil salah satu indikator saja. Dari 6 indikator nomor 1 cinta tanah air ini, ambil salah satu yang syaratnya 2. Yang dekat dengan core issue. Ya, indikator yang dekat-dekat dengan core isu atau isu utama yang ada di kepala ikan itu, yang ada di kepala fishbone itu. Nah, yang kedua, yang dekat-dekat dengan tusi Bapak Ibu, tugas dan fungsi Bapak Ibu. Ya, misalnya Ibu Bapak sebagai guru ya, yang dekat dengan tusi Ibu sebagai Bapak Ibu guru. Kalau yang di KUA ya yang dekat-dekat dengan tugas fungsi Bapak atau Ibu yang bekerja di KUA. Begitu seterusnya dan selanjutnya. Oke, begitu nomor 1 sampai nomor 2, 3, 4, 5 dibikin seperti itu. Oke, Bu Farika, ada yang mau disampaikan? Sudah cukup, Bapak. Cukup ya. Nah, teman-teman, nanti untuk yang lain kira-kira seperti punya Bu Farika itu. Ya, seperti itu. Nah, silakan sekarang Bu Farika stop share, kemudian teman yang lain untuk bisa tampil, monggo. Baik, terima kasih Pak Gunawan masukannya. Sama-sama Ibu. J, monggo. Nah, silakan. Yang lain monggo. Ayo. Mohon izin share screen bisa Pak? Boleh, silahkan monggo. Ya. Oke. Ibu. Mohon izin ke teman-teman. Oke, Nisrina ya. Oke. Kelompok 3 ya. Oke. Sudah terlihat Bapak? Belum. Oke, siap. Langsung Sudah? dibaca Ibu. Oke, langsung dibaca. Untuk identifikasi analisis isu dengan menggunakan metode APKL, isu yang pertama adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan mengajar
di kelas 10 MAN 1 Banyumas. Kemudian yang kedua, rendahnya kedisiplinan peserta didik kelas 10 MAN 1 Banyumas dalam mengerjakan tugas fisika. Yang ketiga, rendahnya minat peserta didik kelas 10 MAN 1 Banyumas terhadap pembelajaran fisika. Yang keempat, kurangnya inovasi metode pembelajaran di kelas 10 MAN 1 Banyumas. Dan yang kelima adalah keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan praktikum fisika secara luring pada kelas 10 MAN 1 Banyumas. Oke, langsung Kemudian diambil ke ya, untuk USG-nya. yang USG-nya diperoleh, isu yang pertama adalah rendahnya kedisiplinan peserta didik kelas 10 MAN 1 Banyumas dalam mengerjakan tugas fisika. Yang kedua, rendahnya minat peserta didik kelas 10 MAN 1 Banyumas terhadap pembelajaran fisika. Dan yang ketiga adalah keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan praktikum fisika secara luring pada kelas 10 MAN 1 Banyumas. Oke, yang Kesimpulannya, diambil sebagai core isunya Oke, nomor kesimpulannya adalah yang nomor 2, rendahnya minat peserta didik kelas 10 MAN 1 Banyumas terhadap pembelajaran fisika. Oke, sekarang lihat di Fishbone-nya. Nah, oke. Rendahnya minat peserta terhadap pembelajaran fisika. Nah, sekarang Oke, ini kan efeknya atau akibatnya ya, penyebabnya betul. ada main. Oke, nah seperti ini. Silakan dibaca, Ibu. Iya. Eh, isu rendahnya minat peserta didik terhadap pembelajaran fisika itu ada 4 penyebab. Yang pertama untuk yang men terdapat 3. Kemudian saya ambil yang paling dominan adalah mindset buruk atau persepsi negatif peserta didik terhadap fisika. Karena menganggap fisika itu materi yang Oke, sulit, banyak rumus langsung dan ke sebagainya. metriknya. Lihat ke Nah, untuk metriknya. metriknya mohon maaf Pak, saya malah masih secara umum, belum langsung spesifik ke misalkan men atau metodenya seperti itu. Jadi masih secara umum malah. Ya, artinya nanti dibawa ke sana karena itu Oke. masalah itu yang harus dicarikan solusinya. Nanti Oh iya penjelasan Pak. apa Oke. gagasan yang Ibu berikan adalah gagasan yang seperti punya Bu Farika tadi. Mainnya Oke. seperti apa, solusinya, langkah-langkahnya. Coba sekarang kita lihat sekarang kalau main. Kita lihat di Fishbone-nya. Oke, main. Mindset buruk atau persepsi negatif peserta didik terhadap fisika. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan? Mindset yang buruk itu. Pertama, saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan tools-tools online yang interaktif, Itu Bapak. nanti kalau Oke. melakukan pembelajaran dengan, itu berarti tidak merubah Metode. manusianya. Itu Oh, metodenya oke. kan. Nah, Iya, kan seperti iya, itu ya. iya. Oke, sekarang manusianya. Hmm, mengajak mereka turut aktif serta dalam pembelajaran, Pak, berpartisipasi langsung. Sehingga Ya, nanti nah, kan mereka secara tidak langsung ya. menumbuhkan minat. Ngoten. Nah, secara garis besar gagasan itu seperti apa kalau diformulasikan bentuk kalimatnya? Konkret kalimatnya seperti apa? Kalau tadi misalnya Eh, peningkatan SDM itu dengan pelatihan misalnya. Kalau ini oke. misalnya apa? Memberikan proyek pembelajaran kepada peserta didik melalui online tools yang dimanfaatkan, Pak. Jadi kan mereka Oke. terlibat langsung. Oke, ya, itu ibu tulis ya. Ibu tulis Oke, nanti ya, malah ditulis belum saya tulis di sini. pakai pulpen dulu supaya nanti Oke, Ibu nggak lupa. siap Bu. Nah, Siap terus Pak. Oke. nanti untuk seperti itu, seperti yang Ibu gagaskan itu, Ibu idekan, Ibu berikan itu solusi seperti itu, langkah-langkahnya seperti apa? Hmm. Nah, nanti di langkah-langkahnya ditulis ya. Oh iya, oke. Gagasannya seperti ini, lah untuk mewujudkan gagasan itu langkah-langkahnya seperti apa kan gitu ya. Oh iya, Misalnya, iya Pak. kayak saya Paham. berikan contoh. Misalnya contoh yang lain, lemahnya SDM di Fishbone. Nah, terus gagasan kita apa? Kita berikan pelatihan atau workshop ya, dikirim workshop misalnya, atau diadakan workshop. Nah, langkah-langkah workshop itu apa? Misalnya A, dibentuk panitia, B, diidentifikasi calon peserta, C, diundang narasumber, D, dilaksanakan workshop, E, evaluasi misalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan peningkatan SDM itu langkahnya apa ya? Diadakan workshop itu langkahnya apa? Nah, yang kita ceritakan, yang kita jelaskan adalah langkah pelaksanaan workshopnya itu sampai terjadi atau sampai dijalankan atau dilaksanakannya workshop itu. Kira-kira seperti itu ya. Ya, Nggih, Pak. bukan Ya. kira-kira ya seperti itu ya. Memang Seperti seperti itulah iya, ya. nggih. Nanti
di metodenya juga sama seperti itu, di materialnya seperti itu, di milieunya juga seperti itu. Oke, sekarang bela negaranya. Oke ya. Ini indikator yang diambil udah indikator yang dari sana ya Bu ya. Bukan indikator buatan Ibu kan? Buatan yang sesuai kemarin Bapak Iya betul. paparkan. Artinya ambil saja yang sudah ada di sana, yang sudah ada di PowerPoint atau di di modul, tinggal di copy paste tempelkan. Oke, sudah sampai nomor 5 itu ya. Baik. Ada yang mau disampaikan Pak. Ibu Nisrina? Berarti ini nanti perlu direvisi Pak. Oh Menurut iya. saya. Kemudian Oh Bapak Ibu, harap dipahami bahwa ini masih pembekalan ya, ini latihan. Baik agenda 1 nanti disambung agenda 2, disambung agenda 3, itu sifatnya pembekalan latihan untuk Bapak Ibu. Nanti di agenda 4 Bapak Ibu baru membuat RA, rancangan aktualisasi. Maka kalau di sini masih salah-salah nggak masalah, namanya juga masih pembekalan kan. Ibu Bapak dikenalkan, kita diskusikan bareng-bareng. Nanti begitu selesai agenda 1, 2, 3, nanti masuk agenda 4. Agenda 4 itu nanti kita bikin rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi itulah nanti yang akan Bapak Ibu laksanakan di aktualisasi dan habituasi selama 1 bulan atau 36 hari itu. Maka kalau sekarang masih salah-salah nggak masalah, tetapi Ibu Bapak harus ngerti urutannya seperti apa, terus step-stepnya, langkah-langkahnya seperti apa, sampai nanti di agenda 3 itu selesai. Oke ya? Nah, yang sudah bagus, misalnya sudah jadi atau katakanlah sudah seperti yang dalam panduan, ya tinggal melanjutkan. Maka saran saya, Bapak Ibu nanti ketika sudah melakukan identifikasi APKL ya 5, diidentifikasi diambil 3. Nah, ketika sudah 3 masuk 3 itu, silahkan dikonsultasikan dengan mentor. Yang di USG itu Pak, yang 3 itu, 3 besar itu dikonsultasikan dengan mentor. Mentor Pak atau Bu, dari 3 ini menurut Bapak atau menurut Ibu mana yang bisa kita angkat sebagai topik atau judul dalam RA, rancangan aktualisasi. Kenapa kita tanya ke mentor? Pertama, Bapak Ibu kan bekerja di sini baru. Jadi Bapak Ibu belum paham kan? Belum paham tentang dunia kerja kita. Kalau mentor kan lebih tahu karena beliau bertanggung jawab. Yang kedua, beliau sudah lebih lama tinggal di sini di tempat kerja Bapak Ibu. Maka nanti minta masukan dari mentor dari 3 ini mana yang sebaiknya dijadikan yang diangkat dalam rancangan aktualisasi. Misalnya nanti yang terjadi, menurut Bapak Ibu, 3 besar ini adalah urutan pertama, isu A, B, C ya, A, B, C. Isu A itu adalah yang tertinggi skornya. Tapi kalau nanti ternyata mentor mengatakan diambil yang nomor 3 saja, yang kebetulan adalah skornya terendah dari 3 besar. Ya sudah, Bapak Ibu ambil yang ketiga masukan dari mentor itu. Terus gimana Pak skornya? Padahal kan nanti di core isu atau isu utama itu yang skor tertinggi. Ya sudah, angkanya yang dirubah gitu. Apa maksudnya? Ya, paham kan? Karena kita gini, pragmatis saja. Nanti yang akan secara sistematis, core isu itu adalah perasan dari 5 jadi 3, 3 jadi 1. Tapi kalau masukan dari mentor ternyata 3 itu tidak jadi nomor yang harus diangkat jadi core isu, ya kita rubah saja gitu. Ya. Supaya nanti apa? Nanti kalau Bapak Ibu sudah sepakat dengan mentornya, nanti begitu di rancangan aktualisasi, Bapak Ibu akan sejalan dengan pemikiran, pemahaman, pendapat mentor. Nanti ketika diaktualisasikan selama 1 bulan atau 36 hari itu, mentor juga akan membimbing dengan nyaman gitu loh. Kalau dari awal sudah beda pendapat, masalah. Nah, idealisme Bapak Ibu sementara ditahan dulu. Kalau Bapak Ibu punya idealisme ditahan, jangan dibawa di sini. Di Latsar Bapak Ibu harus kompak dengan mentornya. Oke, gitu ya. Baik, silakan. Ada yang mau sampaikan lagi Bu Nisrina? Buatan Pak Cekap, terima Oke, kasih banyak baik atas ya. masukannya. Ini untuk semua ya, bukan hanya untuk Bu Nisrina. Silakan yang lainnya. Ibu Nisrina bisa stop share. Oke, silakan yang lain. Pak, izin share screen nih. Silakan. Ibu Zulfa. Oke, monggo.
Ya, lihat dari atas, dari APKL-nya. Oke, dibaca Ibu. Silakan. Bu Zulfa, mic-nya dihidupkan dulu. Oke, Oh iya silakan. Pak. Oke Pak, yang pertama ada tingginya angka perceraian di masyarakat. Terus yang kedua, maraknya praktik pernikahan dini. Yang ketiga, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Yang keempat, belum adanya modul bimbingan perkawinan yang praktis, menarik, dan kontekstual bagi calon pengantin. Yang kelima, belum optimalnya ketersediaan materi penyuluhan yang menarik dan aplikatif. Oke, sebentar. Saya komentar ya, Bapak Ibu, ini disimak. Yang di aktual kan kita ini APKL ya. APKL itu akronim. A-nya itu aktual, P-nya problematik, K-nya kelayakan, L-nya kelayakan. Nah, kita itu diminta mengangkat isu yang aktual. Karena isu yang aktual, maka Bapak Ibu mengangkat isu yang aktual. Kan kita menggunakan skala Likert nih, skala 5. Skala Likert atau skala 5 ini dimulai dari angka 1. 1 itu sangat tidak aktual. 2 itu tidak aktual. 3 itu cukup atau sedang. Yang keempat aktual, yang kelima sangat aktual. Lah, kalau 3 ini tadi apa? Penjelasan secara kalau menurut skala Likert. Angka 3 itu artinya apa? Angka 3 Pak, cukup aktual berarti. Cukup aktual. Lah, kita kan disuruh mengangkat yang aktual. Lah, karena kita diminta untuk mengangkat yang aktual, maka ya minimal 4. Syukur ada yang sangat aktual. Kan isu-isu yang ada banyak di tempat kerja Ibu Bapak, oke? Nah, oleh karena itu pragmatisnya besok dibikin ya. Sekarang kalau misalnya ya sudah ini diganti aja angka 4 itu ya. Itu kan gitu ya. Nanti terus jumlahnya jadi berubah. Kan gitu ya. Kebetulan ini angkanya angka nomor 5 ya. Nanti toh akhirnya di drop juga kan gitu ya. Tapi supaya nanti tidak menimbulkan pertanyaan di penguji gitu ya. Di penguji, loh itu kan isu yang diangkat yang aktual. Kenapa Anda masih mencantumkan angka 3 atau mungkin 2 atau mungkin 1. Kalau angka yang tidak aktual, masalah yang enggak aktual, kenapa kita angkat? Kita disuruh mencari isu-isu aktual. Oke, gitu ya. Nah, silakan. Iya, baik, Pak. Sekarang yang ke USG. Untuk yang USG, yang pertama ada tingginya angka perceraian di masyarakat Kecamatan Karanglas, terus maraknya praktik pernikahan dini, terus rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Oke, lihat di APKL-nya. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang ada di APKL ini 1, 2, 3, 4, 5, isu 1, 2, 3, 4, 5, itu kemudian masuk di USG itu tinggal di copy paste saja. Di copy paste, kemudian tempelkan di USG. Baru dikasih angka. Coba lihat, ada perbedaannya nggak antara APKL dengan USG? Ada nggak Ibu? Ibu Zulfa? Gimana ada nggak perbedaan? Nah, yang Ibu ambil kan di sini nih. Coba di APKL-nya. Nah, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya udah ini di copy aja. Tingginya angka perceraian di masyarakat, tempel di USG nomor 1. Terus yang nomor 2, copy, tempel nomor 2, 3. Gitu aja. Oke? Iya, paham, Pak. Nah, sekarang langsung dirubah. Bisa nggak langsung dirubah? Ini PDF, Pak. Oh, PDF ya. Dicatat ya. Dicatat nanti. Jadi ini jangan bikin redaksi baru. Itu jadi APKL yang 5 itu diperas, diambil yang tertinggi 3 besar. Nah, 3 besar itu dianalisis dengan USG. Nah, dari USG itu diambil 1. Itulah yang namanya core issue atau isu utama. Oke ya? Sekarang core isunya apa core isunya? Core isunya berarti maraknya praktik pernikahan dilihat yang di atas dini. saja. Ya, dilihat yang di APKL yang tadi, yang sudah benar. Ya, nah kan gitu. Oke? Berarti yang nomor 2 ini, maraknya praktek pernikahan dini. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya Ibu mau menulis di KUA mana atau di kecamatan mana, di sini nih tempatnya. Nah, setelah ini nanti dari sini kemudian nanti di copy paste di USG. Oke
Oke, sekarang berarti ini yang jadi core isunya nomor 2 tadi ya. Oke, sekarang kita lihat di Fishbone-nya. Berarti ini baiknya ditambahin tempatnya gitu Pak, ditulis di kecamatan begitu atau tidak perlu Pak? Kalau melihat panduannya, itu memang kita itu untuk membuat isu, mengangkat isu, itu diawali dengan pernyataan negatif. Nah, di dalam membuat isu atau mengangkat isu, menulis, memformulasikan isu itu, yang diperhatikan apa? Fokus, lokus, waktu. Nah, kalau melihat itu berarti disebutkan lokusnya, disebutkan juga waktunya. Maka coba kita lihat sekarang di PKL-nya. Ya, PKL-nya. Nah, kalau melihat panduannya, maka redaksi dalam isu itu begini. Tingginya angka perceraian di masyarakat mana? Nah, di masyarakat X tahun 2000 berapa? Ya, 25 sekarang. Tulis 2025. Yang kedua, maraknya praktek pernikahan dini di masyarakat X atau di kecamatan X tahun 2025. Rendahnya pemahaman bla 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 terkait perkawinan di kecamatan X tahun 2025. Gitu kan? Nah, oke, gitu. Nah, ini masih latihan, sekali lagi latihan ya, nggak usah risau. Nanti ke depan itu nanti seperti itu. Nah, baik, sekarang kita lihat di Fishbone-nya. Nah, Fishbone-nya maraknya pernikahan dini di kecamatan X tahun 2025 atau 2024 boleh. Yang mau diambil data tahun berapa ya? Ya, sebagiannya karena kita lacar 25, ambil tahun 2024 misalnya. Nah, itu ya. Jadi nanti untuk kalau 2025 kan belum komplit ya, datanya belum lengkap. Nah, sekarang kita lihat dari mainnya misalnya. Apa Ibu? Motivasi sekolah rendah, pergaulan bebas. Maraknya pernikahan dini. Ya, motivasi sekolah rendah. Iya, Pak. Apa hubungannya motivasi sekolah rendah dengan nikah dini? Mungkin karena kalau misalkan sekolah berarti belum boleh menikah begitu, Pak. Oh gitu ya. Jadi motivasi ya. Jadi motivasi ya. Atau masih rendahnya tingkat pendidikan gitu. Berarti Gitu ya. rendahnya tingkat pendidikan. Nah, terus yang mau diambil sekarang mana dari dua itu? Pergaulan bebas, Pak. Pergaulan bebas. Ini yang diangkat sebagai faktor dominan dari unsur main gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di metriknya, di kolomnya. Mana? Di yang menjelaskan tentang main yang mana? Berarti pemberdayaan yang kedua itu Bapak, pemberdayaan remaja melalui kegiatan positif, itu masuknya men atau metode gitu Pak? Men ya. Pemberdayaan remaja, edukasi remaja tentang kesehatan reproduksi. Ya, konseling remaja. Pergaulan bebas ya. Nah, kalau pergaulan bebas berarti penguatan peran keluarga dalam mendidik anak. Ya, gitu ya. Oh iya, Pak. Penguatan peran keluarga dalam mendidik anak. Nah, terus langkah-langkahnya apa? Mengadakan kajian parenting untuk orang tua, memberikan materi tentang pentingnya pendidikan dan masa depan, membuat kelompok diskusi keluarga harmonis. Seperti itu ya. Oke. Ya. Nanti kalau bisa dibikin lebih detail lagi ya silahkan. Nah, termasuk nanti bagaimana metodenya, bagaimana materialnya, bagaimana milieunya ya Bu ya. Langkah gagasan yang Ibu berikan apa, terus nanti langkah-langkahnya seperti apa. Oke? Di bela negaranya seperti apa Ibu? Oke, ini sudah sesuai dengan yang ada di PowerPoint atau di panduan ya Ibu ya. Indikatornya tidak bikin sendiri ya.
Oke, baik dari Bu Zulfa ada yang mau disampaikan? Tidak Bapak, terima kasih banyak Pak. Oke, nanti diperbaiki ya. Oke. Silakan stop share. Yang lain silakan. Silakan yang lain. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Keseriusan Bapak Ibu nanti akan memudahkan Bapak Ibu buat RA-nya ya. Kalau Mohon nanti izin di Bapak. silakan. Mohon izin Bapak. Bu Saya Rizka ya. mau nggih. Silakan ya. Mau izin share screen nggih, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak, Bapak? Sudah, silakan dari atas. Baik. Ya. Ya. Oke, silakan dibaca Ibu. Berikut adalah isu-isu yang ada di Ya, instansi dibaca aja saya. langsung. Baik. Baca langsung. Yang pertama adalah rendahnya pemahaman dan sikap terhadap perundungan di MTS Negeri 3 Cilacap. Yang kedua, rendahnya kesadaran siswa terhadap bahaya merokok di MTS Negeri 3 Cilacap. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan emosi yang baik pada siswa kelas 7 di MTS Negeri 3 Cilacap. Yang keempat, rendahnya kepercayaan diri siswa kelas 7 di MTS Negeri 3 Cilacap. Dan yang kelima adalah kurangnya sikap disiplin siswa dalam mematuhi tata tertib di MTS Negeri 3 Cilacap. Oke, silakan di USG-nya. Kemudian di USG-nya, saya muncullah 3 permasalahan ini. Yang pertama adalah rendahnya pemahaman dan sikap terhadap perundungan di MTS Negeri 3 Cilacap. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran siswa terhadap bahaya merokok di MTS Negeri 3 Cilacap. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan emosi yang baik pada siswa kelas 7 di MTS Negeri 3 Cilacap. Oke, core isunya berarti nomor 1 ya, rendahnya pemahaman. Oke, dilihat di fishbone-nya. Oke, rendahnya pemahaman dan sikap terhadap perundungan di MTS Negeri 3 Cilacap. Nah, sekarang kita lihat dari faktor penyebabnya. Dari mana dulu Ibu mau lihat? Dari mainnya dulu, Pak. Oke, silakan. Dari mainnya itu sendiri ada 3 faktor, yaitu tidak ada tim anti perundungan yang dibentuk oleh guru, kemudian orang tua kurang peduli, dan yang ketiga kesadaran siswa masih rendah. Oke, yang mana yang mau diambil? Saya membuat gagasannya itu masih seperti ini, Bapak. Mana? Unsur manusianya yang mana? Yang nomor berapa ini? Yang untuk manusianya itu yang pertama adalah membentuk tim anti perundungan, yang kedua ada workshop parenting untuk orang tua, dan yang ketiga ada daily hero action. Nah, itu unsur manusia semua nanti jadinya. Nanti yang launching campaign itu yang untuk yang materialnya, Pak. Oh ya, maka saya minta yang dari manusianya yang mana? Yang mainnya yang nomor berapa? Nah, karena menurut saya ketiga ini sepertinya berpengaruh, kemungkinan akan saya jadikan satu, tapi saya masih bingung Pak bagaimananya itu. Nah itu dia, makanya gini, kalau durinya banyak, iya, saling berkaitan kemudian bisa digabung jadi satu formula dalam satu kalimat, ya silakan. Tapi kalau tidak bisa, ambil mana yang paling dominan. Loh, kalau mau dituruti, main itu banyak, bisa 10 ya. Betul. Tapi kalau nanti 10 diambil semua, kan Ibu capek. Kalau satu aja cukup, kenapa ngambil 10 kan itu ya. Maka ambil saja mana yang paling dominan. Dalam hal bisa digabung, dirangkum, silahkan dirangkum. Tapi kalau tidak bisa, ambil salah satu yang paling dominan dari faktor main itu. Silakan. Mau ya diambil yang mana? Kesadaran siswa masih rendah sepertinya, Pak. Kesadaran siswa masih rendah. Terus nanti gagasan Ibu apa? Gagasan saya nanti antara ini masih antara, mohon maaf nih Pak, saya ya, masih ini masih latihan ini. Okay. Saya juga nanti minta pendapat ke Bapak, baiknya seperti apa ya. Ada daily hero action. Nah, itu jadi pencatatan atau pemberian poin baik kepada siswa
Jadi biasanya itu kan di sekolah yang dicatat adalah poin kesalahannya saja. Nah, di sini saya ingin mengambil poin kebaikan. Nah, di situ nanti akan menjadi apa ya, ambasador perdamaian gitulah, seperti itu. Tapi Oke. yang Ini nanti kalau iya, daily hero action itu nanti ini dekat ke manusia atau metode? manusia Pak, karena manusia yang melakukan, siswanya yang akan melakukan nantinya. Iya, artinya semua metode pun nanti yang melakukan juga manusia. Gitu, Pak. Artinya gini, faktor manusia itu yang akan kita rubah. Oh, Nah, dengan cara apa? Ya oke lah. Kalau yang penting gini, kalau ibu punya penjelasan seperti itu nggak apa-apa. Artinya ibu punya hak. Yang penting ketika nanti ditanya oleh penguji, apakah ini faktor manusia atau faktor metode? Ibu harus bisa menjelaskan. Ini faktor manusia, Pak. Gimana penjelasannya? Ibu jelaskan. Gitu ya. Nah, saya tidak akan intervensi terlalu jauh ya. Saya hanya ingin penegasan, konfirmasi. Ibu ini metode atau manusia? Kalau ibu mengatakan manusia dan ibu punya argumentasi, bisa menjelaskan kepada penguji, lanjutkan, nggak masalah. Ya. Oke, baik. Nah, kalau ini faktor manusia, ini gagasan ibu, langkah untuk mewujudkan daily hero action itu apa? Satu, pencatatan aksi-aksi kepahlawanan kecil siswa sehari-hari. Dua, atau B, memberikan poin kebaikan. C, penyematan Peace Ambassador Badge sebagai tanda penghargaan. Ya boleh, gitu ya. Ada langkah-langkahnya. Dengan 3 langkah ini nanti anak-anak akan menjadi orang yang apa? Jadi orang yang baik ya, yang diharapkan. Ya, penuh Ya, empati juga yang punya seperti itu. empati terhadap orang lain, teman lain. Oke. Oke, kemudian yang lihat lagi di Fisbonnya ya. Fisbonnya, baik. Nah, di Fisbonnya sekarang materialnya media edukasi terbatas. Terus di metriknya apa yang Nah, Ibu metriknya beri? ini saya akan membuat campaign, Pak, membuat poster, kemudian nanti Di mana ini? Sudah ada belum di sini? kalau sudah Pak, ini launching campaign Ya, Indonesia artinya di tanpa mana? bullying. Ini launching campaign ya. Ya. Indonesia tanpa bullying dimulai dari madrasahku. Coba nggak usah terlalu puitis banget ya. Pendek-pendek aja karena gagasan supaya orang paham. Oh, ibu punya solusi ini, kan gitu ya. Launching campaign Indonesia tanpa bullying. Ya sudah, nggak usah dimulai dari madrasahku. Baik. Atau maksudnya gimana? Dijelaskan. Saya mungkin ibu. Jadi untuk yang Indonesia tanpa bullying dimulai dari madrasahku itu sebuah tema, Pak. Nanti temanya kan, nanti siswa akan membuat poster, kemudian akan membuat slogan inspiratif, kemudian nanti akan membuat mural juga, yang temanya adalah itu. Oh gitu. Begitu, Kalau Pak. gitu, ini tadi kan apa ini material kan? Iya, material, Pak. Material. Kalau gitu dibuat poster aja gitu, dibuat poster. Nah, dibuat poster. Gagasannya dibuat poster. Baik. Tulisnya di sini atau di kertas. Di Dibuat catatan, Pak. Oke. dibuat poster tentang launching apa? Launching campaign Itu Indonesia. aja. Oh, baik. Dibuat poster launching campaign tentang Indonesia tanpa bullying. Itu aja ya. Biar ya bagus sih, panjang itu bagus, tapi biar orang begitu membaca sekilas itu ngerti karepe ya. Tidak harus berpikir ini janjinya apa tuh ini. Nah, gitu ya. Nah, nanti soal penjelasan lebih jauh kan nanti di belakang, di deskripsi belakang nanti. Ini kan bagian dari proses untuk mengangkat isu dan mendeskripsikan kan gitu. Di agenda 1 itu. Ibu bapak ini diminta mengangkat isu dan ibu bapak itu bisa mendeskripsikan. Dimulai dari mana? Dimulai mengidentifikasi banyak masalah, diambil 5, dianalisis dengan APKL, kemudian dari 5 jadi 3, dianalisis dengan USG, dari USG dianalisis, kemudian muncul core issue atau isu utama. Nah, core issue atau isu utama itulah dimasukkan di fishbone, di kepala ikan, yang di situ secara anatomi kan ikan itu dibagi 2 ya. Saya nggak tahu biologinya, nanti jelaskan ya. Anatomi atau organ tubuh ikan itu kan bagian kepala, bagian tubuh ya. Yang kepala itu dari lehernya itu ke atas itu kepala, dari leher ke bawah itu adalah tubuhnya.
kan gitu. Nah, kepala itu adalah efek, akibat. Nah, dari core isu atau isu utama itu kita masukkan di kepala, ini sebagai akibat. Nah, akibat ini tentu ada penyebabnya. Penyebabnya di mana? Di tubuh ikan. Yang kita formulasikan dengan akronim 4M. 4M itu apa? Man, material, methods, milieu. Kan gitu. Nah, dari 4 penyebab itulah ibu bapak diminta mencarikan gagasan atau solusi untuk mengatasi 4 penyebab itu. Nah, maka gagasan itu ya dibikin ya singkat padat saja. Nah, nanti deskripsinya seperti apa itu nanti di belakang. Di belakang, setelah Bapak Ibu nanti masuk di agenda 4 akan dibimbing oleh WI. Bagaimana Ibu Bapak mengkaitkan agenda 1 dengan agenda 2 dengan agenda 3. Nanti di agenda 1 itu akan dikaitkan juga dengan apa namanya di agenda 2 itu berakhlak, ya, berakhlak, ya, berakhlak itu nanti akan diuraikan menjadi 7 itu ya, itu akronim juga. Nah, oke, stressingnya di gagasan ini Bapak Ibu tuliskan kalimat yang singkat padat saja, oke, baik. Kemudian lagi ke visualnya, Ibu Bapak yang lain simak juga ya, supaya nanti kalau dari bagian presentasi sudah tahu alurnya. Oke, sekarang metodenya. Metodenya ini ada apa? Kegiatan dan metode penanganan monoton. Oh, kegiatan dan metode penanganan monoton. Penanganan apa itu? Penanganan dari bullying itu sendiri, Bapak. Oh, oke. Kegiatan dan metode penanganan monoton. Maksudnya hanya ketika siswa mengalami perundungan, kemudian dibawa ke ruang BK, terus sudah seperti itu saja. Oke, ya, Tidak oke. ada, ya. Oke, ya masalahnya mungkin dibikin yang agak jelas ya, yang Baik. jelas. Jadi penanganan bullying monoton itu aja. Baik. Ditulis ya, penanganan bullying, penanganan kasus bullying monoton. Nah, terus solusi atau gagasan Ibu apa? Di metriknya, di kolomnya. Yang mana ini? Dari 5 itu yang mana? Metodenya. Betul, nopo nggih, Pak. Kalau yang saya sampaikan tadi adalah metodenya Yang mana? yang daily hero action ini. Ya makanya aku kembali ke Ibu. Jadi Nggih. saya nggak mempermasalahkan tulisan Ibu seperti apa. Yang penting Ibu Nggih. Bapak bisa menjelaskan kepada orang yang bertanya gitu lah. Kalau memang ini dibilang main ya silahkan. Tapi Nggih. kalau mau dibilang ini metode ya silahkan. Nah Nggih, kalau Pak. ini mau dimasukkan metode berarti Ibu cari yang mainnya. Nggih. Yang mewakili main yang mana dari 5 ini? Pak, nanti saya perbaiki lagi, Pak. Nah, kalau saya untuk membentuk mainnya ya di workshop parenting aja. Nah, itu main ya. Ya. Workshop parenting itu kan nanti akan membekali orang tua. Betul kan? Nggih. Orang tua untuk mengasuh, mengawasi putra-putrinya. Kan tadinya Nggih. kan pergaulan bebas tuh. Betul. Ya kan? Ibu Nggih. ada masalah di pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu harus segera diatasi. Solusinya apa? Pengawasan dan pendidikan pengawasan orang tua. Pendidikan pengawasan orang tua itu bagaimana? Bisa jadi orang tua itu nggak paham atau nggak peduli. Kalau anak sudah aku sekolahkan, sudah selesai. Padahal dia punya tanggung jawab kan? 24 jam itu sebagian besarnya adalah tanggung jawab orang tua. Karena anak tidak nginep di madrasah kan? Kecuali kalau anak itu boarding school ya, 24 jam ada di madrasah atau di sekolah. Nah, kalau tidak boarding school berarti sebagian besar waktu itu ada pada orang tua. Nah, maka kemudian orang tua perlu dikasih pemahaman bagaimana mendidik anak, bagaimana mengawasi anak, bagaimana memberikan fasilitas anak, dan sebagainya. Maka yang workshop parenting ini, kalau saya boleh kasih masukan, itu main. Yang daily hero action itu adalah metode. Baik, terima kasih Itu Pak kalau Gunawan. saya, ya, tapi Ibu Iya, Pak. boleh punya pendapat lain kan itu ya, saya nggak bisa memaksa Ibu. Nggih. Oke, silakan ke bela negaranya. Tom. Ya, cinta tanah air, kemudian indikatornya ini sudah di-copy dari sana ya. Ini bukan indikator yang Ibu buat kan? Karena ada indikator yang bagus itu ya, diambil, dibuat sendiri. Ya, tapi kalau saya, kalau sudah ada yang
event yang sudah siap pakai, siap saji, ya ambil aja. Ya, nanti kita tinggal mengambil bagian implementasi nilai-nilai bela negara dalam penyelesaian masalah. Oke, sampai situ Bu Rizka ada yang mau disampaikan? Sepertinya cukup, Bapak. Cukup. Oke, Iya. baik. Silakan stop Iya. share. Terima kasih Pak Gunawan. Sama-sama, monggo. Silakan yang lain. Izin share screen, Pak. Boleh, silakan monggo. Pak Muhammad Rafli ya. Iya, Pak. Silakan. Jadi isu yang mau saya angkat itu Belum muncul, Pak. Belum muncul. Hah? Belum, Pak. Ya sudah, sekarang. Sudah. Oke, langsung dibaca aja, Pak. Yang pertama itu ada belum optimalnya pengarsipan akta nikah di KUA Mojo Tengah. Kedua, minimnya pendaftaran nikah mandiri melalui website SIMKAH di KUA Mojo Tengah. Adanya sarana dan prasarana kantor, komputer, dan printer yang sering rusak. Kemudian belum optimalnya BIMWIN pada KUA Mojo Tengah. Kemudian kurangnya sosialisasi tentang persyaratan pendaftaran nikah terhadap calon pengantin di KUA Mojo Tengah. Kemudian hasil dari analisis USG-nya itu menghasilkan 3. Yang pertama itu minimnya pendaftaran nikah, kemudian belum optimalnya BIMWIN, dan kurangnya sosialisasi tentang persyaratan. Terus? Ketika sudah sampai di Fishbone, saya mengambil core isu tentang minimnya pendaftaran nikah mandiri melalui website SIMKAH di KUA Mojo Tengah. Itu yang main itu adalah SDM-nya rendah, latar belakang pendidikan, kemudian masyarakat lebih suka datang langsung ke KUA. Ya, itu yang diambil dari 3 duri itu yang mana, Pak? Digabung atau diambil salah satu yang dominan? Digabung, Pak. Gabung. Karena SDM rendah, menyangkut jadi satu itu, Pak. Ya. Karena latar belakang pendidikan yang rendah mengakibatkan SDM yang rendah sehingga masyarakat lebih suka datang ke KUA seperti itu, Pak. Oke. Masyarakat. Oke, terus? Terus gagasan kegiatannya itu gimana, Pak? Ya, gagasan melakukan sosialisasi dan pelatihan pendaftaran nikah mandiri melalui website SIMKAH. Langkah-langkahnya itu mengadakan pelatihan rutin di balai desa atau aula KUA dengan simulasi langsung menggunakan SIMKAH siap HP atau alat scan lainnya. Kemudian membuat brosur, poster, dan video tutorial sederhana tentang cara pendaftaran nikah secara online. Oke, terus? Kemudian yang material itu adalah website SIMKAH kadang lambat atau mengalami gangguan, jaringan internet, tidak ada fitur bantuan langsung seperti live chat atau chatbot. Penyelesaiannya itu saya ambil yang mudah jaringan internet, Pak. Gimana? Peningkatan akses teknologi, menyediakan perangkat komputer atau tablet di KUA untuk masyarakat yang ingin mendaftar mandiri tapi tidak punya akses. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak desa untuk menyediakan wifi gratis di titik-titik strategis selama masa sosialisasi. Stop ya, saya lihat sebentar. Di metriknya. Di metriknya. Oke. Peningkatan akses teknologi. Langkahnya pertama atau A, menyediakan perangkat komputer atau tablet di KUA untuk masyarakat yang ingin mendaftar mandiri tapi tidak punya akses. Ini yang menyediakan siapa, Pak? KUA-nya, Pak. KUA. Jenengan bisa memerintahkan kepala KUA? Gimana, Pak? Jenengan bisa memerintahkan kepala KUA untuk menyediakan itu? Bisa nggak? Sebenarnya di sini itu udah ada satu, Pak. Bentar, ini bukan sebenarnya yang kita lihat itu yang ditulis. Karena nanti yang dibaca orang yang ditulis. Oh iya, yang Pak. Sebenarnya. Bisa nggak jenengan memerintahkan kepala KUA untuk menyediakan komputer? Berat, Pak. Berat. Anda akan dibilang kamu itu siapa? Pegawai kemarin sore merintah-merintah orang tua, kepala lagi. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, maka ini jangan diangkat seperti ini. Karena apa? Jadi kan nanti akan kebingungan ketika pesan 3 saya tadi ya. Punya kompetensi, waktunya cukup, dananya murah. Kalau ini akan dijalankan berarti yang menyediakan fasilitas sarana prasarana itu jenengan. Jadi nanti beli komputer, pasang wifi, punya uang. Enggak, Pak.
Nah, makanya nanti ini akan jadi pertanyaan bagi penguji ya. Mesti akan tanya juga sama, kira-kira mirip dengan saya itu. Anda itu siapa? Anda itu pegawai belum gajian loh ya. Perintah-perintah kepala. Pak kepala itu bingung itu. Jangankan pasang wifi atau beli komputer baru. Sekedar bayar honorer aja itu bingung uang dari mana itu ya kan gitu nanti ya. Maka coba sekarang peningkatan akses teknologi itu mau diangkat di sini enggak? Sebagai gagasan atau Bapak akan merubah dari visualnya dilihat lagi. Materialnya. Coba dilihat sekarang. Jaringan internet berarti itu masalah keuangan nanti Bapak tidak bisa mengatasi itu. Paling nanti akhirnya ini Pak, kalau masalah jaringan internet itu kan kalau di KUA itu biasanya kan ada wifi Pak. Itu nanti bisa diakses, mungkin dibuat. Kalau di sini kan juga ada apa itu Pak yang kayak HP besar itu loh Pak. Itu ada satu di kantor itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang ingin mendaftar secara mandiri Pak. Oke, yang penting Bapak bisa menjelaskan. Tapi kalau yang seperti ini menyediakan ini, jangan diangkat, jangan ditulis ya. Saya tidak merekomendasikan karena ini akan jadi titik lemahnya dengan langkah Anda itu langkah yang apa? Yang nggak masuk akal gitu loh. Anda Ya. pegawai baru membeli seperti ini, menyediakan komputer dan tablet atau tablet. Itu berarti membutuhkan uang dan uangnya dari mana? Itu kan pertanyaan penguji nanti akan ke sana. Nah, kalau misalnya melakukan kerjasama dengan pihak desa, ini kalau bisa dilakukan, itulah solusi. Artinya Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Tetapi bisa nggak Anda melakukan kerjasama dengan kalurahan? Karena ini akan dituntut waktu. 1 bulan harus selesai. Nanti misalnya Pak Lurah gini, iya Mas, bagus, ide Anda bagus. Segera kami realisasikan. Ternyata Pak Lurah rapat dulu dengan BPD, Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Desa. Ngumpul ke orang BPD kan juga nggak gampang. Untuk rapat saja 2 minggu nggak selesai misalnya. Sampai eksekusinya nggak selesai, sampai habis waktunya nggak selesai. Nah kan program jenengan diorientasi nanti, ya diaktualisasi nanti. Selama 36 hari itu nggak selesai. Padahal waktu Bapak hanya 36 hari. Dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Pak Lurah rapat memutuskan kita bikin pasang wifi dan sebagainya, itu butuh waktu. Nah maka kalau pendapat saya, coba kembali ke Busbono. Kalau Bapak bisa mewujudkan, bagus nggak apa-apa. Nah dari 3 duri itu kira-kira mana yang memungkinkan jenengan secara waktu bisa cukup, secara keuangan tidak terlalu mahal, secara kompetensi keilmuan jenengan punya ilmunya, punya pengalamannya. Dari 3 itu. Susah ini Pak, soalnya aplikasi Pak mainnya ini Pak, di Nah aplikasi. makanya kalau aplikasi ya dibuat atau menerapkan aplikasi apa gitu aja Pak. Jadi materialnya itu kan penyebabnya itu kan ada alat tradisional, ada alat modern. Nah, kalau Bapak mau mengambil alat modern, Bapak mungkin menerapkan aplikasi apa itu. Aplikasi yang sudah ada itu. Aplikasi yang sudah ada di IT dan Bapak Ibu tinggal mengoperasikan di laptopnya atau di komputernya itu. Oke? Iya, Paham Pak. nggak? Oke ya. Paham, Jadi paham. supaya nanti Bapak tidak dikejar waktu. Rapat dulu nggak selesai. Kemudian ini harus pakai biaya. Tapi kalau tinggal memakai aplikasi apa, Bapak kan sudah ada di situ. Tinggal mengambil terus dioperasikan kan gitu maksudnya. Untuk mengatasi yang material ini Pak. Misalnya Oh ya. keterbatasan buku di perpustakaan. Nah kalau beli buku kan mahal. Kan gitu ya. Maka kemudian yang dipakai apa? Dengan e-perpus ya. Dengan menggunakan elektronik ya, buku e-book misalnya. Ya, mengakses e-book dan sebagainya. Itu kan solusi yang tidak perlu biaya. Oh, sudah ada aplikasinya dan di kantor, di sekolahan, di madrasah sudah ada jaringan wifi-nya, ada laptopnya, ada komputernya, kita tinggal mengoperasikan. Seperti itu Pak kira-kira contohnya. Oke gitu ya. Ya. Baik, sekarang di metodenya. Metodenya itu belum ada kebijakan yang mewajibkan pendaftaran
mandiri, kurangnya kerjasama, sosialisasi antar lintas sektoral, kemudian tidak ada intensif atau kemudahan khusus bagi pengguna SIM-KAH Oke. mandiri. Oke, yang dari 3 itu diambil mana atau digabung? Digabung, Pak. Gabung ya. Mana itu ya, Mentor? Itu nomor 4 ini, Pak. Monitoring dan evaluasi secara berkala, Pak. Oh, monitoring dan membuat sistem pelaporan, mengevaluasi efektivitas metode. Oke. Membuat sistem pelaporan jumlah peserta. Oke. Ya, oke, boleh. Ya. Baik, sekarang ke bela negaranya. Nah, ya. Sudah sesuai dengan itu ya. Baik. Sampai di sini, Pak Jeffrey, ada yang mau disampaikan nggak? Izin tanya, Pak, ini kan banyak kesalahan ya, Pak. Nanti untuk tugasnya diupload ulang atau bagaimana, Pak? Ya, yang sudah ya sudah. Oh iya. Nanti saya ya boleh diupload ulang ya. Yang kemarin di drop kemudian diganti yang baru yang sudah direvisi. Itu biar nanti ketika dilihat di upload hari-hari berikutnya kan nyambung. Kemarin ada yang salah sudah di drop ganti yang sudah direvisi. Dan itu nanti yang sudah direvisi jadi pedoman untuk kalau bisa ya, kalau bisa itu yang sekarang di agenda 1 itu nanti berlanjut di agenda 2, agenda 3 sampai di agenda 4. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak bikin baru. Ya, karena ini sifatnya pembekalan, tentu saja salah-salah boleh, masalah namanya juga belum tahu. Tapi kalau bisa ini jadi ya benar gitu ya, meskipun belum sempurna, tinggal langkah berikutnya penyempurnaan. Jadi sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampau. Sekali Bapak Ibu bekerja, nanti sampai di agenda 4 itu sudah tinggal menyempurnakan. Oke, begitu? Baik. Baik, Pak. Masih ada lagi? Udah, Pak. Cukup ya? Oke, silakan stop share. Yang lain barangkali masih ada waktu Bapak Ibu. Izin Bapak. Monggo silakan. Masih ada waktu sekitar 30 menit. Monggo silakan. Pak siapa ini? Pak Rahmat. Iya, Rahmat Fajar. Silakan Pak Rahmat Fajar. Sudah muncul, Bapak? Sudah, silakan. Ini yang APKL. Yang isu pertama, belum optimalnya pembelajaran daring yang dilakukan melalui LMS oleh dosen dan mahasiswa. Yang kedua, belum optimalnya penulisan karya tulis ilmiah oleh mahasiswa. Yang ketiga, belum terintegrasinya layanan pendaftaran beasiswa mahasiswa. Lalu yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan website Prodi, khususnya pada Prodi PGSD Staben. Yang kelima, rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Oke, silakan di USG-nya. Lalu di USG-nya 3 ranking teratas. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan website Prodi. Yang kedua, rendahnya yang ranking kedua, belum optimalnya penulisan karya tulis ilmiah oleh mahasiswa. Lalu yang ranking ketiga, rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Oke, terus per isunya yang nomor 1 itu ya? Ya, yang belum optimalnya website. Dilihat di dashboard-nya. Ya. Belum optimalnya apa itu, Pak? Belum optimalnya pemanfaatan website Prodi, Pak. Oke. Lalu untuk sebab yang main-nya, kurangnya tenaga admin khusus website. Yang kedua, belum ada pelatihan pengelolaan website secara rutin. Lalu untuk gagasannya, saya ada di kegiatan yang nomor 2, yang penyamaan persepsi dan pemahaman terkait website Prodi PGSD. Itu gabungan atau rangkuman dari 3 duri atau mengambil salah satu yang dominan, Pak? Ini 2. Ya, 2. Belum. Artinya menggabung atau ketiganya, betul. Ketiganya, Pak. Jadi dirangkum ya? Ya, betul. Apa tadi, Pak? Di metrik. Lihat di metriknya, di kolomnya. Oke ya. Yang kedua ini, Pak, penyamaan persepsi dan pemahaman terkait website Prodi ini menunjukkan tips.
Oke, melakukan diskusi kecil dengan atasan, pemaparan tujuan dan manfaat essay, diskusi persepsi dan ekspektasi. Bisa ditambah nggak Pak sampai D itu? Oh, bisa. Nah, itu kan baru itu kan gagasan untuk menyelesaikan masalah, Pak. Ya. Kalau sampai di C itu kan baru belum dieksekusi kan? Oh Nah, iya. apa? Ya, berarti pelaksanaan itu, Pak. Nah, begitu. Artinya ini kan gagasan itu bukan menambah masalah. Kalau gagasan hanya sampai gagasan, nanti nggak ada penyelesaian, nggak eksekusi kan nanti nggak menyelesaikan di fishbone-nya, nggak menyelesaikan di core isunya, gitu. Ya. Melaksanakan tugas sesuai. Oke, gitu ya. Nah, Ya. Nanti itu artinya gagasan yang kita tawarkan itu dari perencanaan sampai eksekusi gitu ya. Ya. Karena itu menyelesaikan masalah atau menyelesaikan masalah. Oke, sekarang ke fishbone lagi. Yang kedua tentang material. Oke. Yang pertama informasi akademik, jadwal kurikulum, berita jarang diperbarui, lalu konten informasi kurang lengkap dan up to date, lalu tidak ada publikasi kegiatan informasi kegiatan mahasiswa atau dosen secara konsisten. Ya, itu dirangkum atau diambil salah satu? Dirangkum, Pak. Oke, silakan. Rangkumannya seperti apa? Rangkumannya dengan gagasan kegiatan pada nomor 4 melakukan pembaharuan informasi akademik dan non akademik pada website Prodi PGSD. Oke, langkahnya? Langkahnya dengan yang pertama inventarisasi informasi yang perlu diperbarui. Jadi kan terus aja dibaca. Lalu pengumpulan data dan informasi. Terus? Lalu proses validasi konten. Oke. Lalu publikasi konten ke website. Oke, ya. Terus sekarang lanjut ke ini apa namanya? Yang metode. Nah. Yang ada 3 juga, yaitu proses pengunggahan informasi masih lambat. Oke. Karena tidak sering diperbarui tadi, lalu tidak ada SOP, lalu informasi tidak tersusun sistematis. Oke, gagasan Anda? Gagasan di metode pada kegiatan ketiga ini, merancang konsep informasi yang menarik yang disajikan dalam website Prodi PGSD. Terus? Lalu langkah-langkahnya analisis kebutuhan informasi, pemilihan tema dan identitas visual, perencanaan kategori informasi utama, dan merancang konsep penyajian konten. Kurang aslinya Pak. Ya, tambah lagi aja nggak? Ya nanti saya tambahkan. Ya, tapi paling kan tambah E gitu, supaya nanti Bapak ingat. Siap. Di enter. Ini agak nge-lag Pak. Oh, nggak lag ya, oke. Nanti dicatat ya. Ya, siap. Baik. Kemudian, oke lah sampai situ. Sekarang bela negaranya. Bela negara. Ya, ini. Seperti itu ya. Ya. Nah, baik. Ada yang mau disampaikan Pak Rahmat? Ya, cukup Pak untuk. Cukup. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ini waktunya tanggung banget sih. Tinggal 15 menit ya. Kalau mau dipakai nanti cukup. Toh nanti kalau satu pun nanti yang lain juga banyak yang belum tampil. Tapi paling tidak, apa yang sudah Bapak Ibu tampilkan, dipresentasikan dengan beberapa masukan dan catatan, itu juga untuk semuanya ya. Bapak Ibu semuanya menyimak, silakan nanti tugas Bapak Ibu adalah merevisi ya. Revisi barangkali masih banyak yang belum sesuai. Dan nanti diperbaiki, kalau sudah nanti di-upload ulang, yang lama di drop supaya nanti ada revisinya di sini. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Ada? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, menurut jadwalnya nanti selesai ini, Bapak Ibu ketemu lagi kapan? Ini hari Jumat ya? Oh ya, selesai ini berarti selesai sudah agenda 1 ya. Artinya agenda 1 selesai, nanti Bapak Ibu akan disambung agenda 2 dengan media iswara atau fasilitator yang berbeda. Kemudian nanti bisa jadi saya jadi pembimbing Bapak Ibu di coachingnya, atau bisa jadi nanti pembimbingnya yang lain di cross gitu ya. Nah, oleh karena itu ya sudah, pembekalan kami dari agenda 1 hanya sampai di situ.
Mohon maaf nanti kalau ada yang tidak berkenan ya. Dan sekali lagi selamat melanjutkan kegiatan sampai akhir. Beriring doa. Semoga semuanya lulus dan segera terpegang PNS Bapak Ibu. Oke begitu ya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama ini. Oke cukup. Baik Bapak Ibu, mari kita. Oh di sini ada Mas Anang. Tapi mari kita akhiri sesi siang hari ini dengan baca hamdalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang non Muslim dipersilahkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu saya kembalikan kepada Pak Anang. Kalau oh sudah ada Pak Anang ya? Siap? Cukup Pak Anang? Soal Pak Gun. Izin ya. Oh ya, nanti habis Jumatan untuk kelas yang 30 ya Mas Anang ya? Siap. Oke. Terima kasih Mas Anang. Saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan. Bapak Ibu izin menyampaikan bahwa materi hari Senin yang agenda 2 masih nilai-nilai dasar PNS itu nanti maju pada pukul 14.30. Yang kelompok ini kelompok 34 kan, nanti maju di jam 14.30. Itu Bapak Ibu dengan narasumber Ibu Nikmah. Itu Bapak Ibu perubahan jadwal karena besok hari Senin ada seminar dan tugas-tugas yang lain oleh narasumber. Untuk jadwal yang besok Senin diminta diajukan hari ini untuk kelompok 3 dan 4 pada pukul 16.30 sampai nanti 17.30. 1 jam. Oke, gitu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Cukup Oke, silakan istirahat dan melanjutkan aktivitas di satker masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Anang. Pak. Terima kasih Pak. Halo Mbak Sarah. Mbak Sarah. Gimana? Ini apa sih? Ini ya hari ini jam 16.30. Bukan Senin. Orang hari Isa wae kok ya? Apa? Zoom-nya ngopo sih jam pulang kerja rasa ngantuk aku. Ya. Bukan Senin, hari ini nanti 16.30 sampai 17.30, Mbak. Oke, berarti habis ini udah nggak ada lagi ya? Ya, istirahat dulu, nanti pulang dulu ya. Ya pulang dulu bener-bener. Oke, makasih ya Mbak ya. Oke, makasih. Sehat-sehat. Keluar dulu ya aku ya. Mbak, yang hari Senin. Kenapa hari Senin? Hari Senin enggak ada berarti. Hari Senin enggak ada. Kalau kan kemarin kan yang core value kan udah maju kemarin sore. Kan ya sama bapak yang naik mobil itu. Bapak yang naik mobil amat bahij kuwi jenenge. Iya, aku udah hafal. Terus yang harusnya pagi, Senin pagi maju hari ini. Ya enggak tahu juga kalau Senin semisal yang hari Selasa maju Senin kan enggak tahu juga.
Iya sih, ya wes lah. Berarti intinya bari iki serano Zoom. Aku kok wedi ya ndelok raiku dhewe ya Mbak Sarah. Lah iya lah kok di green screen kenapa sih? Terlalu cantik takut ada yang terpesona apa gimana? Ngawur. Iki masalahnya Zoomku tuh dari kemarin tuh nggak bisa Mbak. Aku ki wes tobat dengan settingan ini arep tuku laptop anyar, ngerti lah. Terus keren. Yo kan Modalnya menggaya. banyak ya, modalnya banyak ya. Menggaya, nggak bercanda Mbak. Ah. Ya wes Kira emang sengaja. Gila, aku pengen ketok meripat tuku Lah iya lho. sama untuk sekarang. Ya Jadi Allah. ya. Udah. Oke.